Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita masuk kepada seri kedua dari bincang-bincang kita mengenai faraid atau hukum kewarisan Islam. Saya ingin menyampaikan sumber hukum Islam untuk waris, yakni yang disebut di dalam An-Nisa ayat 7. Ya. Dalam An-Nisa ayat 7 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lirijalin nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabin wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabun mimma qala minhu au kasur nasibam mafrudun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Saudara sekalian, dari ayat 7 ini, dari An-Nisa ayat 7 ini memberikan catatan buat kita bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama punya hak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, ayah ibunya, dan dari kerabatnya. Baik sedikit atau banyak sudah ditentukan sebagaimana di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Oleh karena itu ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa dulu bahwa yang berhak mendapatkan warisan itu di zaman Rasulullah pada masa itu hak untuk waris wanita tidak ada. Oleh karena itu turunnya Al-Quran 14 abad yang lalu membuka peluang tentang hak wanita yang sama dengan laki-laki sebagai anak manusia. Oleh karena itulah maka dengan turunnya An-Nisa ayat 7 ini memberikan ketegasan kepada kita, kepada keluarga muslim bahwa anak laki-laki, anak perempuan sama-sama punya hak harta peninggalan dari kedua orang tuanya dan kerabatnya. Saudara sekalian, dalam perkembangan berikutnya saya kira memang muncul mengenai hak-hak yang lebih lebih kuat lagi, khususnya melihat peranan daripada wanita ya. Nah, kalau misalkan kita melihat di Indonesia bagaimana perkembangan daripada tuntutan kehidupan masyarakat, di mana dalam keluarga kadang kita jumpai seorang ibu atau perempuan punya peran lebih ketimbang suaminya. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan mengenai ayat-ayat kewarisan yang inti di dalam Al-Quran. Antara lain dapat kami sebutkan di dalam An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran ditentukan bagian yang pasti bagi ahli waris itu, kita jumpai ada 6 angka pecahan. Seseorang ahli waris akan menerima warisan kalau tidak 2/3, 1/3, setengah, ya, 1/4, 1/6 atau 1/8 dari harta warisan. Di mana itu diatur? Di dalam An-Nisa ayat 11 menyebutkan di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain fa in kunna nisaan fauqa nastaini falahuna sulusu mataroka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wali abaihi likuli wahidin minhuma sususu mimma taroka in kana lahu waladun, dan seterusnya. Artinya bahwa di kalimat pertama ayat 11 ini yusikumullah wa lidzakari mislu hadil unsayain, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta waris atau pusaka anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Bagian 2 anak perempuan lebih dari 2 itu 2/3. Anak perempuan seorang setengah bagian. Bagian daripada ayah dan ibu kalau tidak punya anak, mereka kalau punya anak mereka sama mendapat 1/6. Kalau tidak punya anak, ibu mendapatkan 1/3, ayah mendapatkan asobahnya. Nah, ketentuan ini ketentuan yang menentukan bagian secara pasti kepada ahli waris, yang disebut dengan ahli waris dzawil furud. Jadi ahli waris dzawil furud, ahli waris yang bagiannya secara pasti ditentukan di dalam Al-Quran yang kami sebutkan di awal tadi.
Dalam An-Nisa tadi memberikan ketentuan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ya. Anak perempuan setengah atau 2/3. Kemudian ibu masing-masing dengan ayah kalau ada 1/6. Nah, ketentuan-ketentuan seperti inilah yang kemudian merupakan bagian yang tidak harus diterima oleh ahli waris ketika dia berkedudukan sebagai ahli waris. Saudara sekalian, bagaimana di dalam An-Nisa 12 yang memberikan aturan kepada bagian daripada suami atau istri, ya. Walakum nisfu mataroka aswajukum ilam yakulahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumu rubu'u mimma tarokum mim ba'di wasiyatin yusina biha audain walahunna rubu'u mimma tarokum ilam yakulakum waladun, dan seterusnya. Di dalam An-Nisa 12 ini menentukan bagian dari suami, ya. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 dari harta yang ditinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang ditinggalkan, dan seterusnya. Jadi dalam An-Nisa 12 diatur mengenai bagian suami, bagian istri. Jadi disebutkan bahwa bagian suami 1/2 ketika tidak punya anak, dan 1/4 ketika ada anak. Istri bagiannya ketika suami meninggal, 1/4 ketika tidak punya anak, dan ketika ada anak bagiannya 1/8. Kemudian yang pantas untuk diingat adalah mengenai kalimat sesudah utang daripada pewaris dan wasiat waris itu ditunaikan, dan itu disebutkan 2 kali dalam kalimat An-Nisa 11 maupun 12. Artinya memberikan arti penting bahwa seseorang tidak bisa membagi harta peninggalannya sebelum dibersihkan dari kewajiban membayar hutang daripada pewaris dan menunaikan wasiat daripada pewaris. Dengan cara seperti itu lah saya kira penting artinya bagi seorang untuk memperhatikan terhadap hak daripada pewaris sebelum mendapatkan harta warisan. Saudara sekalian, di dalam An-Nisa ayat 13 menegaskan mengenai ketentuan-ketentuan ini adalah ketentuan dari Allah. Kami bacakan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa man yuti'allaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. Hukum-hukum ini adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi saudara sekalian, ayat 13 memberikan ketegasan bahwa hukum waris itu hukumnya wajib karena ketentuan dari Allah. Oleh karena itu merupakan ta'abudi, merupakan kewajiban, merupakan bagian ibadah untuk melaksanakan kewarisan tersebut. Sehingga bagi kita sebagai umat muslim tentu akan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan faraid di dalam menjalankan kehidupan ini supaya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ketika mendapatkan bagian daripada warisan orang tua kita, selain memberkahi kemudian menjadikan keberkahan juga buat orang tua kita yang telah dengan kerja keras meninggali kepada kita berupa harta benda warisan. Saudara sekalian, saya kira demikian untuk sesi ini.